Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan masih diberi semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Widyastuti Kurniase. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Sudah siap? Mari kita mulai. Pemahaman lokasi melalui peta. Ini adalah gambarnya peta Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian melihat peta atau memperhatikan sebuah peta? Apa sih peta itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ini adalah peta. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Sejarah peta. Pada mulanya, peta dibuat pertama kali oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Bentuknya seperti ini. Orang yang ahli membuat peta disebut kartografer. Sedangkan ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunan peta. Ini contoh peta Indonesia. Apa saja komponen peta itu? Komponen peta terdiri dari judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Mari kita bahas satu persatu. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi dari suatu peta. Contoh, judul peta di samping adalah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, sebuah peta yang memiliki skala 1:1 juta berarti objek yang jaraknya 1 cm pada peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dibagi menjadi dua, ada skala angka, yaitu skala peta yang berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuan di belakang angka, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Skala peta berikutnya adalah skala garis atau grafis. Skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Seperti ini skala garisnya. Berikut peta yang ketiga adalah orientasi utara.
Sebuah peta pasti memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian membuat peta, kalian tinggal memilih mana orientasi utara yang kalian pilih simbolnya. Kemudian berikutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah simbol titik, seperti ini. Jadi kalau kota adalah ibu kota negara, lingkaran dengan garis dengan lingkaran merah di tengahnya itu ibu kota provinsi, dan seterusnya. Kemudian tanda segitiga sama kaki, hitam itu tandanya gunung api tidak aktif atau gunung mati, dan segitiga sama kaki dengan warna merah itu menunjukkan gunung berapi. Itu disebut simbol titik. Yang berikutnya adalah simbol garis. Seperti ini simbol garisnya. Simbol garis sungai biasanya begini, dan biasanya untuk yang air itu warnanya biru. Kemudian jalan raya, lain desa, batas negara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna seperti ini. Untuk warna yang hijau sampai mendekati oranye biasanya itu adalah simbol daratan. Sedangkan gambar yang berwarna, simbol yang berwarna biru dari muda sampai biru tua itu menandakan perairan. Ini simbolnya. Yang simbol peta keempat adalah simbol area. Digambarkan seperti ini. Ada danau, biasanya ada seperti lingkaran begitu yang tidak beraturan, kemudian dikasih warna biru, itu adalah danau. Kemudian simbol area, kemudian ada titik-titik, itu biasanya rawa, dan simbol area kemudian ada garis-garisnya itu sawah, dan yang lainnya. Ini adalah simbol peta. Ya, adalah yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Kalian bisa lihat pada gambar ini, ada garis gitu, itu adalah garis koordinat. Kemudian yang keenam adalah insert peta. Ini insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, jadi contoh di sini, gambar Kalimantan, kalau misalnya di-insert Kalimantan ini letaknya di mana? Kalian bisa lihat pada peta insert di atas. Kemudian di sini ada di kotak warna merah. Nah, disinilah letak Kalimantan. Seperti pada peta yang ini. Jelas? Kemudian berikutnya adalah legenda peta. Legenda peta adalah menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada permukaan peta. Kalian perhatikan di sini, di bawah itu adalah legenda peta. Ini legenda petanya. Dan ingat, di setiap peta, legenda petanya akan berbeda-beda. Makanya, pada saat kalian melihat peta, kalian lihat dulu legenda petanya.
Misalnya kalian mau mencari jalan, cari jalan utama berarti kalau pada peta ini gambarnya garis dengan warna merah. Nah, berarti pada peta yang dimaksudkan itu adalah garis warna merah itu adalah jalan utama. Ini legenda peta. Komponen peta yang berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta ini adalah menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Contoh di sini adalah PPKM darurat COVID di Kabupaten Jember. Siapa sumber petanya? Sumber petanya dibuat oleh Satuan Tugas atau Satgas COVID di Jember. Itu. Anak-anak hebat, bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan bukan? Atau masih ada yang belum paham? Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu lewat WhatsApp ya. Tugas untuk hari ini adalah buatlah peta Jawa Timur. Perhatikan komponen penyusunan peta seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya. Selamat mengerjakan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.